Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Selanjutnya, mari kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga dapatnya kita melakukan kegiatan seminar kecil guru penggerak dengan judul penerapan budaya positif oleh Ibu Mimi MPD. Salam dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kejadian alam yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya acara kita minta seminar kecil guru penggerak ini dengan judul penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mimi Susanti MPD. Kepada Ibu Mimi Susanti MPD, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat menghadiri seminar kecil saya yang berjudul penerapan budaya positif. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak. Saya mulai saja. Penerapan budaya positif. Kita sudah tahu bahwasanya di sekolah kita sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan. Misalnya saja anak yang baru datang ke sekolah, mereka bersalaman dengan guru yang ada di gerbang sekolah. Kemudian mereka juga kalau upacara, mereka akan berbaris dengan tertib dan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Juga banyak lagi budaya positif yang lain yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk pada penerapan budaya positif ini, saya akan meninjau ulang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyanggah bahwa anak bukanlah tabula rasa. Mereka lahir dengan membawa kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka lahir sudah membawa bakat dan potensinya. Dan mereka lahir dengan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidik adalah pamong, penuntun. Jadi kita ini sebagai pendidik menuntun semua kodrat yang sudah ada pada diri anak tersebut. Ada kodrat alami dan ada kodrat zaman. Yang kodrat alami itu adalah kodrat yang sudah mereka bawa dari keluarga, dari lingkungan, dan kodrat zaman seperti saat sekarang ini. Mereka mengikuti kehidupan sesuai dengan zaman sekarang ini. Sekarang ini kita berada di zaman abad 21. Nah, itulah yang harus kita tuntun mereka supaya mereka tidak salah jalan atau tidak salah langkah untuk mencapai masa depan mereka. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya anak harus merdeka dalam belajar. Merdeka belajar yang berlandaskan pada profil Pancasila. Yaitu yang profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yang dipadukan dengan budaya lokal lingkungan anak berada serta disesuaikan dengan tuntutan zaman, membuka nurani kita sebagai pendidik bahwa anak bukanlah objek yang mengikuti kemauan guru. Karena selama ini kita mungkin telah memaksa anak supaya dia mengikuti apa kemauan kita. Padahal anak itu sudah punya kodrat yang dibawanya atau potensinya seperti yang dikatakan tadi. Sudah ada kodrat yang mereka bawa, sudah ada potensi yang mereka bawa dari lahir dengan keunikannya masing-masing. Makanya anak kita mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu anak bukanlah sekarang
sekarang ini kita anggap sebagai objek. Dia merupakan sebagai subjek. Selama ini guru merupakan center dalam pembelajaran. Untuk sekarang kita rubah paradigma kita, yaitu anaklah sebagai center dalam pembelajaran. Kita yang akan mengarahkan mereka dan menuntun mereka. Jadi sekolah dan orang tua berkolaborasi bahwa pendidikan itu ditujukan untuk kepentingan anak-anak kita. Semua yang terlibat dalam fasilitas pembelajaran berorientasi kepada anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah juga merupakan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut. Nah, ini konsep-konsep kunci penerapan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi kita, yang kata-katanya yang ada restitusi, ada posisi kontrol. Mungkin itu baru bagi Bapak dan Ibu, bagi saya juga baru. Jadi kita berbagi pengalaman. Kita masuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini pasti. Kalau kondisi sekolah kita sudah aman, nyaman, sudah bisa kita terapkan pembelajaran atau disiplin budaya positif. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dian dosen. Nah, jadi bagaimana cara penerapan budaya positif tersebut? Nah, kita lihat dari disiplin yang sudah kita jalankan selama ini. Mari kita tinjau ulang. Sebelumnya, kita simak dulu paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jikalau siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena siswa itu mempunyai tujuan tertentu apa yang akan dia lakukan. Nah, menurut teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Misalnya ada siswa yang melanggar. Nah, pasti mereka mempunyai tujuan tersendiri kenapa mereka berbuat demikian. Ya kan, Bapak dan Ibu? Lanjut, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini kita beranggapan bahwasanya kalau kita memberikan penguatan kepada anak kita, itu merupakan suatu hal yang bermanfaat. Padahal kalau kita tinjau itu kurang bermanfaat. Karena anak akan melakukan sesuatu kalau ada penguatan dari kita dulu terhadap dia. Oh ya nak, tolong diapakan ya nak, pasti dia akan rajin. Kita memberikan penguatan terlebih dahulu. Jadi mereka setiap akan berbuat, dia tunggu dulu penguatan dari kita. Nah, ini kelemahannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata tidak dapat menguatkan karakter kalau kita mengkritik dan membuat anak merasa bersalah. Kalau anak merasa dia bersalah, tentu anak tersebut akan merasa kurang nyaman. Karena setiap bertemu dengan kita, ibu tuh selalu menyalahkan saya. Akhirnya akan timbul hal yang demikian. Itu tidak akan baik. Nah, maka dalam teori kontrol, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan bahasa yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi kita jangan
membuat anak kita merasa bersalah, tapi kita menggunakan bahasa yang halus untuk menyampaikan terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang paling sering terjadi di sekolah, bahwasanya kita lebih tua, kita yang lebih berpengalaman dari anak gitu. Jadi tidak semua perilaku kita itu benar, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah, inilah yang dirubah pada kondisi teori kontrol. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita memaksa anak, kemungkinan mereka akan memusuhi kita. Jadi ini adalah contoh nanti paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, seperti yang dikatakan dalam prinsip yang disampaikan oleh Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, ini adalah skema stimulus respon tentang dunia, dan ini teori kontrol yang barunya. Selama ini yang pertama itu stimulus respon, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan kebutuhan siswa itu sama. Padahal itu nyatanya tidak sesuai dengan teori kontrol. Kebutuhan siswa itu pasti berbeda. Kalau dia mau jadi seorang pemimpin, berbeda kebutuhannya. Kemana mau kita tuntun? Nah, anak ini mau jadi dokter, kemana mau kita tuntun, kemana mau kita arahkan. Jadi kita tidak memaksa anak, dia harus memahami semua mata pelajaran. Tidak, kadangkala anak ini suka di pelajaran eksak, atau anak ini suka di pelajaran bahasa Indonesia, tapi dia tidak suka pelajaran matematika. Sementara kita tuntut agar dia harus mampu untuk semua mata pelajaran. Contohnya saja kita sebagai guru SMA, kan kita hanya mampu mungkin 1 atau 2 mata pelajaran, tapi yang paling mampu kan cuma 1 mata pelajaran sesuai dengan keahlian kita. Maka pada anak juga kita perlakukan seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada teori kontrol tidak lagi. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dia mau jadi ini, dia mau jadi itu, pasti pandangannya berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol tidak lagi. Menurut kita, kalau jadi dokter itu baik. Nah, menurut ibu siswa mungkin tidak baik. Dari segi apanya, kan gitu. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Anak melanggar, pasti ada tujuannya. Anak tidak melanggar, pasti juga ada tujuannya. Nanti akan kita lihat pada sesi berikutnya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya tidak, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau kita lemparkan pada anak, ya anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak kan? Begitu juga pada anak. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak lagi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita paksa anak tadi, itu adalah bujukan hal yang gagal. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan mereka adanya kolaborasi bersama itu, mereka akan terbuka pikiran mereka untuk mendapatkan pilihan-pilihan baru. Jadi yang terakhir adalah model berpikir selama ini, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pada teori kontrol tidak ada yang kalah, sama-sama menang. Yang bagi si A dia merasa dia beruntung jadi itu, bagi si B dia juga merasa beruntung jadi ini. Nah, itulah perubahan paradigma belajar, stimulus respon yang melawan dari teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini yang kita rubah pandangan kita.
Semoga Bapak Ibu juga merubah pandangannya terhadap anak-anak kita. Itu harapan saya dan harapan kita semua. Yang kedua, masalah disiplin positif. Ini sudah masuk pada materi atau tema kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Seperti sudah saya katakan tadi, bahwasanya disiplin positif sudah banyak kita terapkan di sekolah. Budaya positif juga. Nah, selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, kan yang ingat sama kita melanggar peraturan, apalagi menghubungkannya dengan tata tertib, dengan aturan, kan gitu. Nah, di sini tidak lagi yang kata disiplin itu artinya nanti belajar. Bapak Ibu silakan lihat ini contoh disiplin positif yang dilanggar oleh anak kita, tapi cara memberikan hukumannya itu adalah berupa yang salah. Kita lihat gambar pertama. Ibu ini memberikan hukuman kepada anaknya dengan berdiri itik dan sambil memegang telinga. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu kalau anak kita diberikan hukuman demikian? Apa? Kena mentalnya, karena dia diberi hukuman dilihat oleh banyak temannya. Yang kedua juga, dia terlambat upacara diberikan hukuman berdiri di suatu kelompok yang dilihat oleh teman-temannya yang lain. Ya, ini juga berupa hukuman dan akan mengakibatkan beban mental bagi anak kita. Dia merasa dipermalukan itu, mungkin dia nanti akan dendam sama kita. Nah, inilah nanti yang akan kita hindari. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat segmen berikutnya. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya, menyatakan bahwa arti disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya, mereka mematuhi suatu disiplin itu adalah berasal dari kemauannya. Kenapa dia sampai mau mengikutinya? Tentu mereka punya tujuan. Nah, nanti yang tujuan itu harus berasal dari dalam dirinya masing-masing. Bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena pengaruh kita sebagai guru. Itu motivasi dari dalam dirinya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan. Kan disiplin itu untuk kebaikan dia juga. Makanya disiplin itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Misalnya saling menghormati, saling menghargai gitu, kejujuran gitu. Nah, jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, karena dari motivasi dari dalam diri itu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya menginginkan untuk kebaikannya di masa depan. Itulah yang dinamakan tujuan dari disiplin positif. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, nilai-nilai tadi itulah yang mereka hargai. Nah, ini adalah contoh dari budaya positif di suatu sekolah. Ini anak baru datang di gerbang, mereka bersalaman dengan gurunya, upacara bendera yang tertib, dan belajar aktif di kelas. Karena ada motivasi dari dirinya, dia ingin menjadi orang yang berhasil, sehingga tidak ada lagi yang namanya dia ingin melanggar peraturan. Karena dari dalam diri mereka. Nah, ini juga
motivasi perilaku manusia. Dian Bosem dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini berlaku untuk semua manusia, termasuk kita, termasuk anak kita. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu, yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagi kita juga terjadi, bagi anak juga terjadi. Mereka berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biko kalau talambe, biko di berangan lo sama ibu ini. Nah, itu dia menghindari ketidaknyamanan, makanya dia mematuhi peraturan. Seharusnya mereka itu mematuhi peraturan karena keinginan dari diri mereka sendiri. Jadi bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita juga kalau guru kalau datang terlambat ke sekolah, nanti kalau terlambat dimarahi kepala sekolah, menghadap ke ruang kepala sekolah. Nah, hal yang seperti itu yang akan kita hindari. Kita datang ke sekolah dengan nawaitu kita yang baik, kita ingin menuntun anak kita di sekolah, membimbing mereka, mengajar mereka dan mendidik mereka. Jadi bukan karena takut dengan kepala sekolah. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya memberikan penghargaan ini kan baik. Tapi kenyataannya kalau seseorang itu berbuat selalu kita berikan penghargaan, selalu kita berikan imbalan, mereka akan berharap setiap mereka berbuat itu nanti saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, sewaktu dia tidak bisa memenuhi itu, dia akan tidak berbuat lagi. Karena nanti saya tidak akan mendapatkan penghargaan karena saya tidak berbuat begini. Nah, ketergantungan seperti itulah orang mungkin akan berbuat. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya demikian. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi bukan dari keinginan hatinya yang paling dalam. Begitu juga dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Akan timbul pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti akan timbul seperti itu. Nanti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nanti akan dimarahi oleh bu guru. Kan gitu kalau pada anak, kalau pada kita juga. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, inilah yang ketiga, inilah sebenarnya motivasi kita yang bagus. Motivasi perilaku manusia yang bagus itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang dari dalam tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Karena itu tadi dari dalam diri mereka masing-masing. Motivasinya dari dalam diri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi internal itu yang dari diri tadi. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Ini dia. Pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi orang yang begini dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga mungkin kalau ini kita terapkan anak-anak kita sadarkan mereka dengan motivasi dari dalam diri, tidak akan lagi ada pelanggaran di sekolah. Disiplin sekolah atau budaya positif akan berjalan dengan baik. Lanjut. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita berbuat sesuatu itu pasti ada sesuatu latar belakangnya yang kita butuh. Kita butuh apa sebenarnya? Setiap kita berbuat itu kita butuh apa? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita contohkan, mungkin ada seorang anak yang suka merampas makanan yang dibawa oleh temannya di kelas. Nah,
kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang sebetulnya yang dia inginkan. Kalau kita lihat dari kebutuhan bertahan hidup itu, mungkin dari rumahnya dia itu tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Kenapa tidak dikasih bekal? Mungkin karena ekonomi orang tuanya demikian. Sehingga waktu di sekolah dia ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nak makan, beko, latihan di sekolah. Nah, itu adalah kita lihat kenapa anak ini suka merampas makanan anaknya. Jadi kita jangan langsung memvonis kamu ini selalu mengganggu teman kamu, merampas makanan teman kamu. Jangan kita vonis seperti itu dia bersalah. Kita lihat dulu latar belakangnya. Nah, mungkin kalau setelah kita lihat kita tahu bahwasanya ekonominya yang begitu, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan cara merampas makanan temannya tadi. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini berarti dia butuh perhatian. Kita kembali lagi pada kasus anak yang suka merampas makanannya tadi. Berarti mungkin dia di sini kurang perhatian dari rumah. Nah, dari rumah dia bawa bekal, tapi dia tetap merampas makanan temannya tadi. Kalau dia merampas, udah pasti temannya mengadu ke gurunya, Bu, makanan Acuk dirampas oleh si Tony, Bu, katanya. Nah, ibu tadi otomatis akan memanggil si Tony tadi, ya kan? Nah, dengan dipanggil oleh guru tuh, dia merasa diperhatikan oleh guru tadi. Sehingga dia berpikiran begini, lagi membawa dek guru, berarti beko dibawanya orang tua dia itu. Nah, dengan demikian, dia butuh perhatian dari orang tuanya. Itu sebenarnya yang dia inginkan. Nanti orang tuanya datang sekolah, dek Bu, di rumah lawa agia makannya Bu, lah dibawanya Bu, tapi itu suku jo model ko Bu. Nah, kita lupa bahwasanya kebutuhan yang diinginkan anak kita itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak orang kaya kan sering seperti itu, makanannya enak-enak, kalau sama orang lain pasti dia suka, tapi sama dia sendiri tidak enak. Kenapa? Karena dia kurang cinta dan kasih sayang. Di rumahnya lengkap semua, tapi karena kurang perhatian tadi sehingga dia sekolah berbuat yang aneh-aneh. Nah, itu kita telusuri. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan penguasaan ini dia merasa kebutuhannya dialah yang paling hebat. Dia ingin menjadi sesuatu yang diapakan oleh teman-temannya itu, dia yang dianjung-anjungkan, dia yang paling hebat di lokal itu. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Di sini kita sebagai guru, kalau dalam hal pembelajaran, kita tidak boleh memvonis anak kita, punya Anda salah, karena dia ingin diakui kemampuannya. Kalau kita katakan punya dia salah langsung, dia akan berkecil hati, karena tadi kebutuhannya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, kita kasih komentar, punya kamu sudah bagus, alangkah lebih bagusnya kalau begini. Nah, itu dia. Nah, kembali kepada kasus anak yang suka mengambil makanan tadi, dia mengambil makanan itu dia ingin merasa inilah yang paling hebat di kelas tuh, inilah bisa yang diakui sebagai pimpinan, tidak ada orang yang melawan yang lain, merasa kuat. Nah, itu untuk kebutuhan penguasaan. Yang keempat, untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Kita kembalikan kepada anak tadi. Kebutuhan kesenangan bagi dia itu adalah merampas makanan makanan temannya tadi. Itu adalah untuk kesenangan dia. Melihat orang marah sama dia, melihat ekspresi, apalagi kalau wanita yang dirampasnya, wanita itu akan menangis, itu adalah suatu kepuasan batin tersendiri, kesenangan tersendiri bagi dia. Nah, berarti anak itu adalah butuh adanya. Baiknya kita memberikan soal itu yang bervariasi, karena dia ingin mencoba hal yang baru atau yang menjodohkan atau sebab akibat, jadi tidak monoton. Nah, kita kembalikan kepada anak yang suka merampas makanan temannya tadi.
Ya, merampas makanan temannya tadi, anak tersebut dia merasa bebas dari rumah makannya tadi dia ayahnya ayam, mamanya ayam. Nah, tiba di sekolahnya nampak makanan kawannya ada pucuk ubi, ada taruang gitu. Nah, dia akan pingin makanan temannya tersebut. Dari rumah kita taruh itu sih bu, nugget saya di mungkin dek mama. Nah, dia ingin mencoba makanan kawannya tadi. Itulah 5 kebutuhan dasar siswa kita. Itu harus kita pahami Bapak dan Ibu. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol merupakan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dia dosen dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Ini kalau bisa kita hindari di sekolah ini. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan sekolah misalnya. Kamu selalu saja salah. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum. Seperti yang kita katakan tadi, itu efeknya akan beban mental bagi anak kita. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah juga demikian. Biasanya guru tersebut menggunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nanti di rumah dia akan inuk-manungkan apa kata-kata kita tadi. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Itu adalah akan membuat mereka merasa bersalah. Setiap mereka berhadapan dengan kita, itu Pak salah ibu tuh, Pak salah tanggung jawab Pak tuh. Nah, itu kita hindari yang posisi kontrol restitusi yang nomor 2. Yang ketiga, dia memang ada tapi kalau bisa di sekolah kita hindari. Yang ketiga, guru itu sebagai posisinya sebagai teman. Teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Lebih baik daripada penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Karena kita beranggapan siswa kita tadi adalah teman, dia beranggapan kita guru adalah sebagai temannya, bukan sebagai atasannya gitu. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau itu biasanya kita guru, peraturannya apa? Kan kita seperti itu, kalau anak melanggar, apa peraturan kita? Nah, apa yang telah kamu lakukan gitu. Itu kalau kita memantau. Mungkin nanti kalau dari pemantauan ini adalah posisi guru yang keempat yang lumayan agak bagus. Karena di sana kita melakukan di dalam pembelajaran kan ada jurnal nilai sikap dan lembar observasi nilai sikap. Nah, kita memantau dengan menggunakan buku jurnal tersebut. Yang kelima ini adalah posisi yang paling bagus kita melakukan restitusi terhadap anak. Posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau sebagai seorang manajer, dia bisa mencari solusi atas permasalahan dia tersebut. Kita serahkan kepada anak bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang menghukumnya, bukan kita yang memberikan konsekuensinya. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu, nak? Nah, di sini murid kita tuntut sebagai manajer. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Karena kita tadi bertanya, apa yang akan dapat kamu perbaiki, nak? Nah, ini kira-kira pertanyaannya. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nanti apa itu keyakinan kelas akan saya jelaskan. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Keyakinan kelas ini biasanya itu kalau yang lama-lamanya itu berupa peraturan. Nah, yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kita kembalikan kepada dirinya. Karena posisinya tadi sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita serahkan kepada dia apa yang sudah dia lakukan, apa solusinya, dia cari sendiri. Sehingga dia merasa puas, dia merasa nyaman dengan kondisi kita sebagai manajer. Nah, di bawah ini contoh peragaan seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah, datang terlambat sekolah. Adi yang terlambat hadir di sekolah, kita lihat sebagai penghukum. Nah, kalau si Adi terlambat biasanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita menggunakan
jari menunjuk-nunjuk pada dia. Nah, apa akibatnya? Kemungkinan murid marah dan dendam seperti yang Bapak Ibu katakan tadi. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut mencoret-coret bukunya, ya kan Bapak Ibu yang sudah kita lihat, karena kesalnya dia mencoret-coret bukunya. Kemungkinan hal yang paling terburuk itu mereka intai motor kita. Ibu pulang sekolah cari lah di kempesan ban Honda Ibu tuh. Itu akibatnya kalau kita sudah menghukumnya dengan menunjuk-nunjuk, dengan mata melotot. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara kita memelas tapi painnya dalam, ya kan? Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu akan membuat anak akan merasa bersalah terhadap perkataan kita tadi. Apa akibatnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah tidak telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena perkataan kita tadi, dia karena merasa bersalah tersebut sehingga hilang kepedeannya. Dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sifat seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ya kan? Murid akan menahan perasaannya karena dia merasa bersalah tadi. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengungkapkan amarahnya seperti mengempeskan ban kita tadi, ban motor kita. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Mungkin akan lebih baik. Dia terlambat tapi tidak langsung kita hukum. Kita biarkan dulu dia mengikuti pelajaran. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Karena dia beranggapan tadi dia adalah teman. Ya, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau semua guru kan tidak, kalau dia sendiri baru. Kalau guru hanya satu orang saja berbuat demikian, iya. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Maka dia akan membeda-bedakan guru. Kalau sama guru tuh enak, kita boleh terlambat, disuruhnya masuk dulu ya. Nah, ya kan itu hubungannya. Dan sekarang bisa dia juga yang terlambat. Iya, sedangkan dia juga yang terlambat. Nanti sama Ibu Mimi boleh, sama Bu Milda tidak boleh. Dia akan membeda-bedakan. Membolehkan. Nah. Tapi itu juga orangnya besok-besoknya. Iya, itu juga anaknya gitu. Nah, kita ambil nanti langkah apa yang akan kita lakukan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nada suara kita datar, bahasa tubuhnya yang formal dengan anak yang terlambat tadi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itulah konsekuensinya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika kita katakan demikian? Nah, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kebutuhan apa sebenarnya yang mereka inginkan? Yang selanjutnya, cara yang paling baik restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, bukan suatu action, tapi untuk memperbaiki karakter anak. Kemudian restitusi untuk menguatkan. Ciri restitusi berikutnya fokus pada solusi. Dan yang terakhir untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa tidak terasing walaupun kita panggil tadi dengan melakukan restitusi. Ini adalah segitiga restitusi yang akan kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana kalau anak kita itu sudah melanggar suatu aturan, sudah melanggar keyakinan. Kalau di kelas keyakinan kelas, kalau di sekolah keyakinan sekolah. Kalau dahulunya peraturan, kalau sekarang kita menggunakan kata keyakinan. Yang pertama, setiap orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan identitas siswa kita. Kalau dia berbuat salah, kita jangan langsung memvonis, kita katakan kepada anak itu bahwasanya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah, nak. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi dia merasa kita juga demikian, dia juga demikian gitu. Nah, hal yang kedua yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi dia membutuhkan kasih sayang. Ada nggak cara yang lain selain merampas makanan anak tadi? Jadi kita kembalikan kepada diri dia sendiri. Nanti dia akan menyadari kesalahan dia sendiri. Jadi bukan kita yang memvonisnya. Setelah kita katakan semua orang berbuat salah, nak. Nah, berarti dia udah besar juga hatinya kan, bukan dia sendiri saja. Kemudian apa alasannya? Kemudian kita carikan apa alasannya itu, kemudian bagaimana, apa kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita lemparkan kembali kepada dia. Bagaimana cara dia mencari solusinya. Nah, ini kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia melanggar tadi keyakinan kelas di kelasnya, kita kembalikan di sini. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Misalnya dia sering mengganggu temannya dalam belajar, berarti dia itu tidak serius dalam belajar. Sementara keyakinan kelasnya tadi anak disiplin dan aktif dalam belajar, dia hanya mengganggu. Nah, ya Bu, ini keyakinan yang telah saya langgar katanya. Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Bu, saya ingin menjadi seorang pemimpin, Bu. Apakah seorang pemimpin bersikap demikian? Kita kembalikan lagi kepada dirinya sehingga timbul kesadarannya. Jadi inilah cara yang paling bagus untuk membuat anak kita disiplin sehingga tercipta budaya positif. Nah, yang pertama yaitu yang saya katakan tadi, yang menstabilkan tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita tanyakan apa alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya, apa yang kita sebagai kelas. Nah, ini dia penjelasan dari segitiga restitusi saya tadi. Nah, ini adalah contoh anak yang sudah berbuat salah. Ini materi kita yang terakhir. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru Pike di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Pak Joko. Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Nah, dia main lempar-lemparan kena wajah Ibu kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Apa kata Pak Joko? Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk, karena yang dilempar tadi adalah wajah kepala sekolah. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi kamu tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada di dalam masalah sekarang? Iya, katanya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Nah, kita kembalikan. Pasti seru ya main lempar-lemparan makan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Kemudian apa kata Mario? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Kata si Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko berkata, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut
kalian, iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa memperbaiki lebih baik lagi. Itu adalah contoh menerapkan segitiga restitusi. Dari kelima fungsi kontrol, manakah yang diperhatikan oleh guru? Kebutuhan apa yang dikatakan guru? Nah, ini nanti pertanyaannya. Posisinya sebagai manajer, karena dia menyuruh siswa mencari solusi masalah. Yang kedua, kebutuhannya kesenangan main lempar-lemparan tadi. Yang ketiga, Bapak itu menerapkan segitiga restitusi. Dia mengatakan bahwasanya bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama. Jadi si guru dan anak berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan. Sekarang mari kita bicarakan. Nah, seperti inilah penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Joko terhadap anaknya yang main lempar-lemparan di kantin. Nah, saya rasa mungkin ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti Pak Dini yang akan tanya. Silakan Pak Dini pimpin. Nggak ada yang mau bertanya? Demikianlah pemaparan oleh Ibu Mimi dalam rangka diskusi kecil budaya positif. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Mimi kepada Bapak dan Ibu, silakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat tertarik sekali dengan judulnya budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Misalkan kita di jam lokal. Nah, di lokal ini jam pertama itu sering terlambat. Nah, sering terlambat mungkin dalam satu pembelajaran itu anak yang terlambat di hari jam pertama itu ada 10 atau 20 orang terlambat. Nah, nanti setelah itu saya berikan seperti ini. Bagian Anda, kalau kamu terlambat besok harinya, ibu kita bersepakat. Nah, bagi yang terlambat lewat dari 5 menit, kamu nanti siapkan pertanyaan 5. Kalau pertanyaan 5 itu kamu hafalkan, dapat bagi kamu boleh masuk. Nah, setelah itu kesepakatan antara guru dengan muridnya seperti itu. Dia dengan adanya seperti itu, anak untuk masuk besoknya ternyata agak kurang. Dilakukan seperti itu. Dan akhirnya anak itu sampai yang terakhirnya ada juga anak itu yang tidak mau datangnya tepat waktu. Nah, mungkin ada 2 atau 3 orang. Nah, nanti yang 3 orang ini saya berikan seperti ini. Nanda, kamu tidak juga mau datangnya tepat waktu. Nah, kita bersepakat kamu datangnya jam berapa maunya. Saya berikan itu belangkonya. Nah, katanya saya mau datang 7.57. Katanya ada 7.45. Setelah itu dia datang 7.30. Terus saya katakan kepada dia, tapi kan kemarin 7.45. Kamu nunggu di situ, apakah boleh seperti itu? Jadi anak tuh dia datang 7.30, dia bersepakat dia 7.45. Ya, dari pertanyaan Ibu yang tadi mungkin langsung saja Ibu Mimi untuk jawabnya. Silakan. Terima kasih Bu Hilda atas pertanyaannya. Berarti si anak ini datang lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati. Nah, kalau demikian, kalau menurut saya itu alangkah baiknya dia kita perbolehkan masuk karena dia lebih cepat datangnya. Jadi karena kemarin dia sudah sepakati 7.45. Sekarang dia bisa 7.30. Mungkin karena dengan 7.30 nanti besoknya dia bisa datang 7.15 sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Saya rasa itu boleh saja Bu Hilda masukkan. Dia akan merasa nyaman. Kalau dia terus masuk jam 7.45, tentu dia akan merasa tertinggal pelajarannya tersebut, ya kan? Akan semakin tertinggal pelajarannya. Gitu.
Jadi sebaiknya Bu Nilda masukkan dia di 7.30 kalau dia datang memang lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati. Ini sebetulnya ini kalau kita katakan 7/5, memang dalam hati saya itu dia agak 2 kali pertemuan diberi dia apanya itu yang nanti tidak di hari ke-3, 4, 5 dibolehkan masuk lagi. Berarti itu kan istilahnya Bu Nilda memberikan konsekuensinya begini kalau Anda datang jam segini kan Agak gitu. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, tapi untuk berikutnya kan tidak lagi kan. Ya, boleh lah, untuk perbaikannya. Ya silakan. Silakan Bu ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Nilda tadi, apakah boleh untuk membuat kesepakatan tadi anak yang menentukan tadi kan ditanyakan sama punya maunya kamu jam berapa 7.45 katanya kan, sedangkan kita seharusnya masuknya 7.15. Nah, yang seperti ini gimana nih disepakati, siapa yang akan mensepakati, apakah gurunya sepakat, harus sepakat atau bagaimana? Ini yang sepakat dengan teman-teman. Ya, apakah ibunya sepakat anaknya menentukan dia bisa datang besok jam 7.45 katanya. Kalau seperti itu, kalau ibunya sepakat, berarti itu sudah bagaimana itu ya? 7.45 dia mau masuk, sementara kita harus masuk 7.15. Kalau sekiranya dia tetap selalu 7.45, bagaimana ini? Itu yang pertama ya, boleh tambah ini yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk anak terlambat ini. Kalau dibiarkan tidak boleh masuk, dia bahagia sekali, senang sekali dia. Terus kalau disuruh minta izin, minta surat izin ke atas, apalagi di kelas di bawah, akhirnya dia kan diizinkan juga kan, cuma minta surat saja. Terus saya pikir lebih baik saya masukkan saja karena sekian menit karena dia rugi kan. Kalau kita sudah langsung menerangkan itu tidak akan diulangi lagi kan, dia rugi. Jadi saya tanya, hari ini besok ibu berharap Ananda tidak terlambat. Ternyata sudah berkali-kali seperti itu. Mungkin diuji, mungkin sama Bu Meli nggak bawa dalam dia. Orang itu dia terlambat selalu. Kemudian ada lagi anaknya, rumah jauh Bu. Anaknya, ini mungkin salah nantinya kalau untuk yang apa namanya? Ini kita perubahan yang sekarang ini ya, kita perubahan keyakinan kan dan membuat kesepakatan. Lalu saya kaitkan dengan peraturan Ananda, bukan keadaan Ananda yang harus disesuaikan dengan aturan sekolah, tapi Ananda yang harus menyesuaikan diri keadaan Ananda dengan peraturan sekolah. Kalau Ananda jauh rumahnya, berangkatnya harus lebih awal, pas seperti itu. Kalau alasannya rumahnya jauh, berangkatnya jam 7:30, bangunnya di berapa Ananda? Jam 6:30 Bu, misalnya kan. Kalau rumahnya jauh, angkutan tidak ada kan, angkutan umum tidak ada di rumahnya itu. Motornya nak jalan, dia harus berjalan kaki. Kalau Ananda setengah jam harus berjalan ke sekolah, Ananda harus berangkatnya 7:45. Ananda berangkatnya jam 7 misalnya pasti terlambat. Tapi yang namanya anak-anak selalu aja ada alasan, selalu. Nah, seperti itu yang saya alami ini. Bagaimana jalan keluarnya dengan anak-anak seperti ini? Ya baik, Bu, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nilda. Yang pertama tadi menyikapi yang
sesuai dengan aturan di sekolah kita harus datang anak datangnya 7.15 kita udah masuk kelas. Ada anak yang 7.45 maunya kesepakatan tadi ya kan. Nah, kita kembalikan kepada kebutuhan dasar anak kita tadi itu. Sebaiknya kita telusuri dulu apa yang menyebabkan anak ini selalu datang jam 7.45. Kalau di dalam contoh yang sudah diberikan itu, kalau anak itu terlambat, sebaiknya kita bolehkan dia belajar mengikuti. Karena kalau kita tunda dia belajar, akan semakin banyak ketinggalannya. Kita persilahkan dulu dia masuk untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan kedatangannya. Nanti setelah akhir pelajaran, atau sebaiknya itu di luar jam pelajaran, setelah akhirnya itu pulang sekolah nanti temui bapak. Kita tanyakan, kenapa Anda sampai terlambat terus tiap pagi? Karena anaknya kan itu juga, kata ibu. Kita tanyakan, kita kembalikan kepada restitusi tadi. Nah, kita sebelumnya kita telusuri dulu sama guru BK, mungkin kita tahu dengan wali kelas, kita tahu bagaimana latar belakang anak ini. Sehingga kita mengetahui apa kebutuhan dasar sebenarnya yang dia inginkan. Nah, dengan segitiga restitusi tadi, Ibu Mil sudah menanyakan kepada itu apa alasannya. Mungkin karena terlambat tadi, rumahnya jauh ya Bu Mila ya? Jauh. Nah, tidak pula jauh, tapi dia tetap terlambat terus. Nah, kalau yang lumayan jauh katanya tadi, Bu Mil sudah mengatakan mungkin dia butuh waktu setengah jam. Kita tanyakan jam berapa bangunnya. Kalau Anda setengah jam, kira-kira gitu udah betul yang Bu Mil lakukan itu. Iya, dan dia kan seharusnya bagaimana supaya Anda tidak terlambat. Dia akan menjawab sendiri. Ya Bu, kalau jam 6 jago Bu, kalau setengah jam pas setengah 7 wala tiba, atau jam setengah 7 wala berangkat dari rumah Bu, jam 7 wala tiba di sekolah. Nah, berarti kan dia sendiri yang mencari solusinya. Nanti, bagaimana cara Anda supaya tidak terlambat lagi besok? Ya, saya akan mencoba Bu berangkat dari rumah jam setengah 7 atau jam 6:04, sehingga dia yakin dengan begitu saya tidak akan terlambat lagi. Nah, memang itu yang diinginkan. Kita menyuruh anak itu carikan solusinya, apa yang menurut dia baik. Kesadaran yang seperti itu sebenarnya yang diinginkan. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk membimbing dan menuntunnya. Kita jangan bosan-bosan untuk menuntun anak kita ke arah yang lebih baik. Nah, kan tidak semua anak yang seperti itu, hanya sebagian. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi, guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru BK, wakasis, dan juga semua pihak warga sekolah. Nah, jadi kita jangan maksudnya di sini kita menghindari untuk menghukum anak. Jangan sekali-kali kita menggunakan hindari yang menghukum itu, karena nanti efeknya besar. Makanya saya katakan, apabila anak itu bersalah, kita kembalikan kepada dia posisi kita sebagai manajer. Bagaimana cara dia memperbaikinya? Apa solusi untuk masalah yang Anda hadapi sekarang? Nanti dia akan sadar sendiri. Mari sama-sama kita cobakan. Saya juga akan mencobakan, Bapak Ibu juga akan mencobakan. Kita mulai dari sekarang. Ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi yang tadi itu namanya kalau kita berikan dia sanksi itu pemaksaan. Ya. Kalau sama Bu Nil itu namanya memberikan konsekuensi. Kalau sanksi tidak berhubungan dengan apa yang misalnya Bu Nil guru biologi tidak berhubungan dengan biologi, itu hukuman. Nah, kamu kalau terlambat kamu berdiri seperti yang tadi itu hukuman. Tapi kalau sanksi itu sesuai dengan bidang studi kita, misalnya olahraga. Kamu kalau terlambat kan disuruhnya berlari, tapi ada untungnya bagi anak itu kan. Kalau mereka olahraga itu memang butuh pemanasan. Nah, hal yang seperti itu namanya konsekuensinya, tapi beruntung dia gitu maksudnya. Ya kan di sanksi itu di materi yang diajarkan ini, misalkan dia belajar biologi. Nah, kamu cari 5 buah pertanyaan tentang biologi, kamu hafalkan. Itu sanksinya. Nah, itu sanksinya kita kembalikan kepada anak itu tersebut, Bu. Apakah dia merasa senang dengan konsekuensi yang Ibu berikan? Saya juga pernah berbuat demikian, Bu. Bagi anak yang terlambat dan bagi anak yang suka mengganggu temannya dalam belajar, saya suruh buat puisi. Dan ternyata fasilitator saya dan juga instruktur mengatakan hal itu kurang baik. Apakah itu akan membuat dia merasa senang, Bu Mimi, merasa nyaman dengan Bu Mimi, katanya. Apakah dia
dia akan berubah dengan hal yang demikian katanya. Tapi kalau dilihat dari apanya Bu Hemi, dari anak keterlambatan yang banyak itu dikasih sanksi, siapa yang terlambat besok kamu harus siapkan 5 pertanyaan dan kamu hafalkan stor ke ibu. Nah ternyata dengan 5 ini dia takut. Oh besok sudah 3 orang, besoknya Iya. nah, yang terakhir ini yang 2 ini anak mau, maka dikasih sanksi. Kamu jam berapa maunya kamu masuk sekolah? 7.45 atau ya memang mungkin dia bercanda kali ya, dibuat 7.45. Besok harinya dia datang 7.30. Kamu 7.45 kemarin kamu sudah konsultasi dengan ibu 7.45. Sekarang kamu masuk 7.20. Nah, kamu di luar dulu 7.45 kamu masuk. Nanti efeknya ibu tuh ala capek waktu ibu salah, lambe waktu ibu salah, pasti itu efeknya Bu. Berarti dia sudah berubah. Ya berarti Yang dia lebih sudah baik. berubah ke hal yang lebih baik. Ibu Mila harus memberikan suatu penguatan dia. Nanti penghargaan. Nah penghargaan itu kan tadi kurang bagus juga, tapi itu perlu juga sekali-sekali kita berikan hal yang demikian. Bagaimana kalau dia itu selalu karena dia sudah disetujui 7.45 katanya, dia datang 7.45 terus semangat. Nah, kita kembalikan lagi pada dia, apakah ada keuntungan atau kerugian bagi dia dengan datang 7.45? Tentu dia akan ketinggalan terus berapa menit gitu Bu. Nah, berapa menit dia ketinggalan, kalau dia ulangan, apakah dia butuh dengan sisa waktu yang tertinggal gitu. Nah, kita kembalikan kepada dia, membuat dia sadar sendiri gitu. Jadi besoknya dia tidak akan ulang lagi hal atau perbuatannya yang demikian. Jadi itulah sebenarnya yang kita inginkan. Kita menginginkan anak kita itu nyaman berada di kelas dan nyaman berada di sekolah tanpa ada beban mental, tanpa ada tekanan perasaan. Itu sebenarnya inti dari yang dituntut dalam budaya positif ini. Mereka melakukan dengan kesadaran dan datangnya dari motivasi diri mereka sendiri, bukan karena kita, bukan karena teman, tapi karena dia yakin kalau saya melakukan ini saya akan menjadi orang yang seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan pada Pak Dini. Baik Bapak dan Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Kalau sedang tidak, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada Pak Ibu? Cukup? Baik. Demikianlah seminar kecil penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Mimi tadi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan di sekolah kita, khususnya dalam rangka menuju sekolah penggerak di sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Sungai Buat ini. Demikian kegiatan kita pada pagi hingga siang ini. Atas segala perhatian mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Kalau Mimi